Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. SIB. Siang, Bu. Waalaikumsalam. Iya, kalian lagi ngapain? Hujan nggak rumah kalian? Rumah saya mendung. Saya jadi pengen bikin Indomie. Matlis. Nitip satu, Bu. Jadi pengen bikin Indomie. Habis saya ngajar kalian, saya mau bikin Indomie. Kayaknya enak deh. Kita udah hampir 1 tahun dijajah COVID ya. Kalian di rumah udah sekitar 10 bulan. Kita mulai nggak ada tatap muka itu Februari apa Maret ya? Saya sampai lupa deh. Februari ya. Berarti udah hampir 10 bulan. Kalian di rumah aja. Apa nih? Nambah apa kalian udah bisa apa? Skillnya? Ada yang pandai melukis? Masak mungkin? Tambah berat badan, Bu. Oh iya sama, kalau itu Lisa, bukan lagi. Pipi saya udah kayak kue mochi. Aduh, nggak bisa turunin. Nambahnya gampang banget. Lah gini, cuaca gini aja saya udah kebayang mau bikin Indomie. Gimana nggak tambah gendut? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sehat ya. Semuanya. Nggak ini kan, nggak ada yang di sekitar kalian nggak ada yang apa istilahnya sakit atau nggak enak badan atau kalian sendiri banyak-banyak minum vitamin, ini perubahan cuaca dari panas jadi dingin sekali, jadi banyak penyakit yang gampang menghinggap. Jangan suka hujan-hujan ya, demam nanti. Kita hari ini bahas soal simulasi diskrit. Tadi PPT-nya sudah saya share ke Dandi ya kayaknya. Udah belum Dandi ya? Sebentar saya coba cek. Udah, Bu. Udah ya? Oke. Udah di-share ke yang lainnya juga. Mungkin sambil bisa kalian buka ya. Soalnya nanti saya jelasinnya tuh lompat-lompat. Daripada saya lompat-lompat di slide saya, mending kalian yang buka sendiri di laptop. Atau di HP, kalau bisa di HP ya silakan buka di HP. Iya, Bos. Sakit sekali sini. Terus kok biasa sih. Ayo. Baik, kita mulai saja. Presensi ada masalah nggak? Ada yang presensinya kurang nggak? Tadi dari Ada, SIA. Bu. Vidi sama Asfiuddin Putra, Bu, pakai iPhone. iPhone ya? Ya, nanti saya coba cek ya. Nggak, maksudnya pertemuan-pertemuan sebelumnya ada yang saya ini nggak, absensinya kurang nggak? Takutnya kelewat gitu, saya masih belum mengabsenkan manual. Hilang aja ya. Soalnya sebenarnya saya tuh nggak apa ya. Karena ini pembelajaran online, jadi saya itu bisa maklum gitu loh. Nggak saya persulit terkait presensi. Kalau ada yang kurang bilang aja. Takutnya nanti ngefek ke ada dicekal gitu nggak sih kalau misalnya presensinya kurang? Nggak tahu ya. Nggak pernah, belum pernah. Di kamar. Nanti dulu. Oke. Nah, ini simulasi diskrit ya. Saya jelaskan teorinya dulu sebelum kita nanti ke contoh soal. Oke, apa itu discrete event simulation? Nah, simulasi di mana perubahan statusnya terjadi pada titik-titik diskrit dalam waktu yang dipicu oleh kejadian atau event. Komponen sistem discrete model memuat beberapa komponen, yaitu variabel keadaan sistem,
atau system state variable, yaitu kumpulan variabel yang memuat semua informasi yang diperlukan untuk mendeskripsikan sistem pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua adanya entitas, yaitu suatu objek atau komponen dalam sistem yang membutuhkan representasi secara eksplisit di dalam model. Suatu entitas pada satu sistem dapat bersifat dinamik atau statik. Kilo burin. Kamu ngerti burin? Telek. Lalu anak. Kawan. Biasa sih ini. Oke, lanjut. Simulasi diskrit pemodelan sistem adalah sebagai kejadian yang melampaui waktu yang representatif di mana state variabel berubah seketika dan terpisah per titik waktu. Dalam istilah matematik disebut sebagai sistem yang dapat berubah hanya pada bilangan yang dapat dihitung per titik waktu. Di sini titik waktu adalah bentuk kejadian yang terjadi seketika yang dapat merubah state pada sistem. Konsep simulasi diskrit didasarkan pada perubahan status variabel model yang berubah hanya pada waktu yang diskrit. Oke. Kemudian contoh simulasi diskrit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu simulasi pada sistem antrian pelayanan tunggal. Seperti pelayanan kasir di pertokoan, kemudian teller, atau information pada perkantoran atau hotel, resepsionis itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua simulasi pada sistem inventory atau pergudangan. Yang ketiga adalah simulasi model machine shop yang di dalamnya terdapat proses mesin sedang bekerja maupun menganggur. Oke, kejadian yang biasa terdapat dalam simulasi. Yang pertama, kedatangan sebuah entitas ke sebuah stasiun kerja, kemudian kegagalan resource, selesainya sebuah aktivitas, dan akhir dari sebuah shift. Komponen-komponen simulasi kejadian diskrit yang pertama ada entitas, contohnya yaitu mesin atau job. Kemudian ada aktivitas, contohnya adalah job 1 diproses mesin B selama 18 jam. Jadi jelas gitu ya, ada aktivitas yang berjalan. Kejadian 1, contohnya end of operation suatu job. Kemudian ada antrian, contohnya job 1 diproses mesin B selama 18 jam, akan tetapi job 2 datang pada jam ke-16, maka ada sistem antrian. Kemudian kejadian 2, contohnya job menunggu proses berikutnya. Terakhir ada atribut, contohnya adalah tipe mesin. Nah, mengatur waktu simulasi. Yang pertama adalah pada selang waktu tertentu. Model sistem diformulasikan dalam bentuk persamaan diferensial dan formula rekursif. Contohnya sistem digital ARMA dan simulasi sistem ekonomi makro serta lain-lainnya. Waktu pada saat kejadian, peninjauan pada saat kejadian, contoh sistem simulasi antrian bank 1 kasir, simulasi sistem antrian bank 2 kasir, simulasi sistem antrian timeshare CPU, simulasi sistem antrian job shop, simulasi sistem antrian telepon, dan sistem antrian bandara. Nah, sekarang kita masuk. Timeshare CPU itu apa ya, Bu? Apa? Apa, Brian? Timeshare CPU itu. Timeshare CPU. Aduh, ini mah di sistem operasi nanti kalian ketemu. Ada nggak di sistem operasi? Kalian udah dapat sistem operasi nggak? Coba kalian nanti googling ya. Detailnya nanti saya takut nggak lengkap ngasih pengertiannya. Coba kalian nanti detail cari apa itu timeshare CPU. Ada di pelajaran SISOP itu harusnya. Oke, sekarang masuk ke contoh kasus. Kalian bisa buka
PPT-nya. Setelah ini akan ada tabel ya. Nah, perintahnya adalah menggambarkan peta chart operasi mesin shop. Jika diketahui sebuah mesin shop memiliki 5 mesin, A, B, C, D, dan E, yang akan digunakan untuk memproses 5 jenis job, yaitu job 1, job 2, job 3, job 4, dan job 5. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Nah, ini adalah tabel operasi mesin shop-nya. Jadi sebelah kiri itu ada job number-nya ya, job 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setiap job itu mempunyai number of operation. Ada yang 4, ada yang 3 ya itu. Misalnya job 1 dia mempunyai number of operation sebanyak 4 yang dilambangkan dengan operation number 1, 2, 3, and 4. Kemudian job kedua mempunyai 3 number of operation yaitu 1, 2, dan 3. Nah, setiap operation yang ada di setiap job itu memiliki spesifikasi operation time dan mesin yang digunakan. Misalnya, operation number 1 di job number 1 itu menggunakan mesin B dengan waktu 18 jam. Anggaplah jam ya satuannya ya. Kemudian, operation number 2 di job number 1 menggunakan mesin C dengan operation time-nya adalah 8 jam. Dan seterusnya yang lainnya. Lalu bagaimana caranya kita bisa menggambarkan peta chart operation mesin gitu ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita cari tahu dulu 3-phase rule. Jadi kita nanti akan bikin tabel 3-phase rule. Apa itu tabel 3-phase rule? Intinya tabel itu akan terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada fase A, yaitu merupakan fase majukan jam ke waktu terjadinya kejadian berikutnya. Fase B, aktivitas yang dijadwalkan, dan fase C merupakan awal aktivitas yang memenuhi kondisi yang disyaratkan. Kalian pasti bingung, mari kita langsung ke tabelnya. Oh, sebelum membuat tabel, kalian coba buka di PPT-nya ya, yang di tabel operasi mesin shop tadi. Kita buat dulu jadwal 3-phase rule-nya untuk setiap job. Ya. Ada di dalam aja. Iya, di dalam. Seperti job pertama itu kan ada 4 operasi ya yang berjalan. Operasi 1 sampai 4. Operasi 1 menggunakan mesin B dengan waktu 18 jam. Operasi 2 menggunakan mesin C dengan waktu 8 jam. Operasi 3 menggunakan mesin A dengan waktu 5 jam. Operasi 4 menggunakan mesin D dengan waktu 6 jam. Itu untuk yang job 1. Job 2, job 3, job 4, dan job 5 sama gitu ya. Kalau kalian bertanya-tanya ini tabel dapat dari mana? Dapatnya dari situ. Oke. Kemudian selanjutnya kita tentukan dulu urutan arrival time-nya. Urutan arrival time berarti kita harus tentukan dari arrival time yang paling kecil. Ya. Di tabel dijelaskan bahwa setiap job mempunyai arrival time masing-masing. Contoh, job nomor 1 itu arrival time-nya 0. Berarti dia adalah pertama ya. Kemudian job nomor 2 arrival time-nya 2. Job number 3, 4, dan job seterusnya. Apabila ada antrian mesin yang digunakan, lanjut ke job selanjutnya. Ya, jadi kalau misalnya ada mesin yang masih memproses barang mentah, anggaplah kita gitu ya, maka kita lompati, kita cari job selanjutnya. Menggunakan mesin yang lain tentunya, karena mesin itu sedang digunakan. Kemudian selanjutnya periksa apakah semua mesin sudah digunakan. Yang keempat, apabila ada mesin yang belum digunakan, lanjutkan operasi kedua. Misal, pada job 1, kita sudah menyelesaikan operation number 1 misalnya.
Sudah selesai, kemudian kita jalan ke job 2, 3, 4, 5, sudah selesai. Sampai di 5, kita masih bisa mengerjakan job 1 untuk operation number 2, maka dilanjutkan. Kan mesinnya ganti, gitu ya. Nanti detailnya selanjutnya aja. Kemudian yang terakhir, selesaikan sampai satu pekerjaan atau job itu selesai. Maksud dari jobnya selesai berarti keseluruhan operation number-nya itu sudah dilaksanakan. Misalnya untuk job 1 ya berarti 4 operasinya sudah selesai diselesaikan. Gitu. Baru kita bisa berhenti ya, untuk melakukan simulasi. Lanjut. Oke. Sekarang kalian buka tabel ya. Saya sambil nampilkan yang tabel 3-phase rule. Oke. Tadi kita harus tentukan dulu arrival time-nya. Buat tabelnya menjadi 3 kolom. Yang pertama adalah kolom fase A yang berisi arrival time atau clock time di situ, biar kita nggak bingung, arrival time. Kemudian fase B itu adalah aktivitasnya. Kemudian fase C itu adalah conditional event-nya. Kita lihat untuk arrival time pertama. Kita lihat arrival time pertama kan 0 di tabel, yaitu di job number 1. Maka kita akan mengerjakan operation number 1 dulu, ya kan? Operation number 1 berada di mesin B selama 18 jam. Ya tadi kita kesepakatannya jam ya, 18 jam. Nah, di situ tulisannya adalah end at time. Gimana cara kita cari end at time? End at time didapatkan dari operation time ditambah arrival time. Karena operation number 1 di job number 1 itu operation time-nya 18 dan arrival time-nya 0, maka 18 tambah 0 sama dengan 18. End at time-nya. Di sini ada pertanyaan, clear ya? Kalau kalian ada pertanyaan langsung sela aja ya, daripada kita nanti terlalu jauh. Oke? Bu, bisa diulangi lagi. Yang mana yang diulangi lagi? Yang mana? Semuanya dari awal nangis saya. Yang mana yang diulangi lagi? Untuk mencari end at time kah? Ya, untuk mencari end at time. Halo, siapa tadi yang nanya? Iya, Bu. Ya, oke. Baik, saya ulangi cara mencari end at time. Saya nggak punya pensil. Cara mencari end at time itu adalah kita lihat arrival time yang paling pertama. Arrival time paling pertama itu ada di job number 1. Yaitu 0 arrival time-nya ya. Maka di kolom fase A itu dituliskan 0. Di job number 1 kita lihat operation number 1. Operation number 1 dikerjakan di mesin B dengan operation time-nya adalah 18 ya. Itu di fase C kita tulis first operation on job 1 dalam kurung B itu mesinnya. Kemudian kita cari end time-nya. Nah, end time itu didapat dari operation time ditambah arrival time. Karena operation time-nya adalah 18, ditambah arrival time-nya 0, maka 18 tambah 0 sama dengan 18. Untuk job 1, operation number 1, itu end time-nya 18. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, baik. Kemudian kita lanjut ke arrival selanjutnya yang paling mendekati 0. Arrival selanjutnya yang paling mendekati 0 adalah arrival job number 2, yaitu 2 ya. Maka di situ tulis clock time-nya 2. Kita lihat di operation number 1 di job 2 itu dikerjakan di mesin B ya.
sama nih mesin B, sama kayak operation number 1 di job 1, dengan operation time-nya 14. Maka end time-nya berapa? Berapa guys? Halo? 16. Oke, end time-nya 16. Kenapa di situ kosong? Kita lihat. Dia sama-sama diproses di mesin B. Sedangkan tadi untuk operation number 1 di job 1, end time-nya 18. Dia end time-nya 16, maka dia mengantri. Kalau mengantri, maka kita lompati ke job selanjutnya. Ya, sama seperti kondisi yang tadi sebelum slide yang ini, ya kan? Kalau dia mengantri, maka kita lompati untuk melakukan job selanjutnya. Maka kosong, dia tidak bisa diproses. Kita lanjut ke arrival time yang paling mendekati 2, yaitu 4. 4 adalah arrival time untuk job number 3. Ya, kita lihat di operation number 1 di job number 3, diproses di mesin A. Di mesin A, dengan operation time-nya 4. Maka end time-nya adalah 8. Oke, time-nya 8. Lanjut. Setelah 4, kita lihat clock time-nya yang paling mendekati adalah 6. 6 adalah arrival time dari job number 4. Kita lihat operation number 1 di job number 4 dilaksanakan di mesin D. Ya, di mesin D dengan operation time-nya 3, maka end time-nya adalah 9, yaitu 3 ditambah 6 arrival time-nya. Kemudian kita lihat lagi waktu yang mendekati 6, yaitu di 7. Ya. Di 7 itu sendiri adalah arrival time dari job number 5. Nah, job number 5 kita lihat di operation number 1-nya dilaksanakan di mesin C. Mohon maaf itu typo. Enggak benar sih, benar-benar. Tapi yang typo adalah job 5, yaitu harusnya first operation on job 5. Ya. Dikerjakan di mesin C dengan operation time-nya 8, maka end time-nya adalah 8 ditambah 7, 15. Oke. Selesaikah, Bu? Belum. Karena tadi syaratnya adalah kita bisa berhenti jika satu job sudah kita selesaikan. Jadi setiap operation-nya sudah selesai. Maka kita harus lanjut lagi. Dari 7 kita cari kira-kira waktu keberapa yang paling mendekati 7. Kita lihat hasil dari perhitungan sebelumnya. Di situ ditemukan bahwa job number 3 di operation 1 selesai pada waktu ke-8. Maka bisa ditulis 8 di fase A-nya. Sekarang kita sudah mengerjakan untuk second operation ya, di job number 3. Kita lihat second operation di job number 3 dikerjakan di mesin apa? Di mesin D. Di mesin D, mohon maaf itu typo. Bener sih saya yang salah lihat. Mesin E dengan operation time-nya 3, maka end time-nya adalah 3 ditambah 8. Karena tadi arrival-nya sudah berubah menjadi 8 ya. Maka hasilnya 11. Kemudian kita lihat lagi, ada lagi enggak ya? Bu, tolong diulangin, Bu. Belum paham yang 8. Oke. Kan setelah semua job 1-5 kita kerjakan ya. Sekarang kita apakah masih lanjut atau berhenti? Jawabannya adalah lanjut karena belum ada job yang sudah kita selesaikan keseluruhannya. Gitu ya. Belum ada job yang operation-nya itu sudah selesai kita kerjakan semua. Gitu. Maka kita lanjut. Caranya lanjut, kita cari yang end time-nya setelah 7 dan paling mendekati 7, yaitu 8, ya kan? Di first operation job number 3.
Karena kita sudah melaksanakan operation pertama dari job number 3, maka kita lanjut ke operation kedua. Karena job number 3 kan ada 3 operation number. Ya kan, di sini paham? Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Paham. Baik. Nah, kita lanjut ke second operation of job number 3. Kita lihat di job number 3 itu untuk second operation-nya dikerjakan di mesin apa? Dikerjakan di mesin E, ya. Dengan waktu operation sebesar 3. Maka end time-nya sama, ditambah 3 ditambah arrival time-nya. Arrival time-nya bukan lagi 4, tapi 8. Karena untuk first operation dia selesai di 8, maka second operation bisa dilaksanakan dimulai dari 8 gitu. Maka jawabannya end time-nya adalah 11. Udah clear? Iya, Bu. Oke. Salam. Kita lanjut. Kemudian setelah arrival 8, selanjutnya kita bisa ambil yang paling dekat, yaitu end time 9, yaitu untuk first operation on job number 4, ya. Berarti sekarang kita akan melaksanakan second operation on job number 4. Kita lihat second operation job number 4 itu dikerjakan di mesin C. Mesin C dengan operation time-nya 4. Maka end time-nya adalah 4 ditambah 9. Sama dengan berapa? 4 tambah 9? 13. Ya. 13. Kenapa nggak dicatat, Bu? Kita lihat lagi. Ternyata di mesin C itu dia masih mengerjakan job 5. Gitu kan? Di yang arrival of job 5, first operation of job 5. Sorry, itu bukan job 4 ya, tadi saya typo. Dia kerjakan di mesin C dengan end time-nya 15. Kalau dia datang di 14, otomatis dia nunggu. Kalau nunggu, maka dilompati ke job selanjutnya. Oke. Nah, job selanjutnya yang mana? Job selanjutnya adalah setelah 9, yang paling mendekati adalah 11. Ya. 11 itu adalah end time dari second operation on job 3. Maka kita tuliskan di sini 11, kita cari sekarang untuk third operation-nya. Ya, job 3. Third operation job 3 dikerjakan di mesin A dengan operation time 2. Maka end time-nya adalah 2 ditambah 11 sama dengan 13. Kita bisa stop untuk simulasi. Kenapa? Karena sudah ada satu job yang total operation-nya sudah kita kerjakan, yaitu job 3. Kita sudah mengerjakan operation number 1, 2, and 3 di mesin A, E, dan A. Gitu. Baru bisa stop. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan tidak? Clear ya? Oke. Clear. Setelah itu baru kita gambarkan peta chartnya. Kita gambarkan peta chartnya seperti apa? Seperti ini. Nah, saya sarankan kalian buka tabel 3-phase rule-nya sambil kalian lihat PPT yang saya share. Sudah ya? Kalian buka tabel 3-phase rule. Kita lihat di situ. Nanti kalian untuk bikin peta chartnya, kalian bikin tabel seperti ini ya. Jadi yang paling kiri adalah mesin, karena di sini mesinnya 5, maka A, B, C, D, E. Kemudian di tabel sebelah kanan itu adalah satuan waktunya, ya. Bukan satuan waktu, waktunya. Kita bikin aja 1 sampai 30 ya, walaupun kita tadi kayaknya paling besar nggak sampai 20 juga, tapi nggak masalah. Kalian bisa atur untuk waktunya. Ya. Nah, untuk menggambarkan peta chartnya itu, kita lihat dari masing-masing mesinnya. Coba kita lihat di tabel 3-phase rule yang
clock time-nya 0. Nah, itu kan kita laksanakan dia di mesin B. Ya. Maka kita lihat di mesin B, waktu yang dibutuhkan adalah 18. Ya. Jadi kita mulai dari 0 sampai 18. Gitu ya. Maka harusnya 0. Di depan itu ada 0. Cuman kan agak aneh ya kalau misalnya kita bikin tabel tapi pertamanya adalah 0. Maka itu tadi saya bikin tabelnya di depannya 1 aja, nggak apa-apa. Cuman keterangannya di bawahnya adalah 0. Jadi kita blok baris 1, baris B kolom 1 sampai 18. Ya, 0 sampai 18. Dengan kita beri keterangan bahwa itu adalah operation number 1 di job number 1. Gitu. Kemudian untuk clock time 2 kita tidak mengerjakan, maka kita lompati. Untuk clock time 4 kita kerjakan dia di mesin A, ya, mesin A. Berarti sekarang kita lihat mesin A dengan waktu 4 sampai 8. Ya, arrival-nya 4, end time-nya 8. Kita kasih keterangan bahwa itu adalah first operation on job number 3. Gitu. Kemudian lanjut untuk clock time 6. Kita gunakan mesin D. Ya, ini yang warna hijau. Mesin D. Kita blok dari kolom 6 sampai 9 karena di situ arrival-nya 6 sampai berakhirnya 9. Dengan kita kasih keterangan bahwa itu first operation on job number 4, ya. Kemudian selanjutnya adalah di mesin C. Mesin C kita blok 7 sampai 15 dengan keterangan first operation in job number 5, ya. Saya typo, mohon maaf. Kemudian selanjutnya kita blok lagi, kita blok untuk mesin E. Mesin E dari kolom 8 sampai 11 dengan keterangan bahwa itu adalah second operation atau operation number 2 untuk job 3. Kemudian untuk arrival atau clock time 9 karena kita tidak mengerjakan maka kita lompati. Lanjut ke clock time 11. Kita kerjakan dia di mesin A lagi. Dari 11 sampai 13. Maka yang diblok adalah kolom 11 sampai 13 dengan keterangan operation number 3 di job 3. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke lah. Oke, baik. Kalau nggak ada, lanjut. Sekarang setelah kita sudah bisa menggambarkan peta chart-nya, sekarang kita cari yang pertama waktu operasi untuk job 1, job 2, job 3, job 4, dan job 5, serta utilitas mesin untuk mesin A, B, C, D, dan E. Caranya gimana? Untuk nyari waktu operasi, rumusnya adalah waktu job selesai dikurangi waktu job datang. Sedangkan untuk mencari utilisasi mesin, rumusnya adalah waktu kerja kumulatif dibagi total waktu observasi. Sekarang kita udah habis PPT-nya, saya keluarkan dulu. Kita ke waktu operasi ya. Ingat ya, rumusnya waktu job selesai dikurangi waktu job datang. Nah, saya share Excel. Nah, ini ya. Nah, kalian sambil tetap buka yang tabel 3-phase rule ya. Tabel 3-phase rule.
Nah, kita lihat untuk job number 1. Job number 1, waktu datangnya berapa? Atau arrival time-nya berapa? 0. 0. Oke. Waktu selesainya? 18. 18. 18. Maka waktu operasinya 18 kurangi 0, 18. Selanjutnya, job 2. Arrival time-nya berapa? 2. Tapi kita nggak ngerjakan ya, maka bisa ditulis dia 0. Untuk job 3. Bu, 2 tadi Arrival dari time-nya? mana, Bu? Hah? 2 tadi dari mana, Bu? Enggak. Kalau 2 kan memang keterangan arrival time untuk job 2 kan memang 2 waktu kedatangannya. Oh, iya. Akan tetapi kan kita tidak memproses untuk job 2, maka waktu operasinya 0. Apa yang mau ditulis, orang nggak diproses gitu kan, apa yang mau dioperasikan. Oke, untuk job 3, arrival time-nya berapa? Job 3? 4. 4. Waktu selesainya berapa? 8. 8. Bukan 8. Job 3 kan berhasil menyelesaikan ketiga operation. Otomatis waktu selesainya dia adalah 13. Sampai ke third operation kan, end time-nya. Nah, masih 13. Maka waktu operasinya adalah 9. Kemudian job 4, arrival time-nya 6, end time-nya 9. Ya. Sama dengan waktu operasinya 3. Job 5, arrival time-nya 7. Salah tulis. 7. Kemudian end time-nya 15. Maka waktu operasinya 8. Oke. Clear ya untuk cari waktu operasi? Oke, clear. Sekarang utilitas mesin. Nah, utilitas mesin itu sebentar. Kita cari dengan cara rumusnya adalah waktu kerja kumulatif dibagi total waktu observasi. Nah, sekarang kalian pindah lihat slide yang apa tadi? Peta chart. Peta chart ya. Peta chart. Saya share screen lagi Excel-nya, lupa. Terus. Sudah lihat yang peta chart ya. Nah, kita kan harus mencari yang namanya waktu kerja kumulatif dan total waktu observasi. Yang pertama kita lakukan adalah kita temukan dulu total waktu observasinya. Total waktu observasi itu didapatkan dari end time yang paling lama. Nah, di situ kan end time yang paling lama adalah 18 ya. Jadi untuk menyelesaikan operasi di tabel pertama itu paling lama kita membutuhkan waktu 18 jam. Maka nanti untuk total waktu observasi yang diambil adalah yang paling besar yaitu 18 jam. Kalau nanti kalian mengerjakan kemudian yang ditemukan adalah total waktu paling lama adalah 20 jam, maka pembaginya adalah yang 20 jam. Jadi yang paling besar gitu istilahnya ya. Pembaginya 18. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan waktu kerja kumulatif? Waktu kerja kumulatif itu
kalian lihat di apa tadi saya bilang peta chart operation machine shop ya. Di bagan. Mau ditampilkan yang itu aja. Mana tadi PPT-nya? Nah, ini. Waktu kerja kumulatif itu didapatkan. Jadi kalau utilitas mesin kan yang dicari untuk mesin A, B, C, D, dan E ya. Nah, si total waktu kumulatif ya Allah musiknya. Itu didapatkan dari selisih waktu yang digunakan untuk melakukan operation pada setiap mesin. Misalnya saya kasih contoh untuk mesin A. Waktu kerja kumulatif berarti 8 dikurangi 4 ditambah 13 dikurangi 11. Karena di mesin A operasi yang dilakukan sebanyak 2. Dan setiap operasi memiliki rentang waktu sendiri-sendiri. Maka dari 8 dikurangi 4 ditemukan 4 ditambah 13 kurangi 11 yaitu 2. 4 ditambah 2 6 dibagi 18 berapa guys? 1/3. 0,33 ya. 6 dibagi 18 0,33. Nah, sekarang untuk mesin B. Gimana? Kalau untuk mesin B. Mesin B berarti 18 dikurangi 0 dibagi 18. Ya, berarti berapa? 1. Oke. Sekarang untuk mesin C. 15 dikurangi 7 dibagi 18. 15 kurangi 7, 8. 8 bagi 18. Berapa? 8 bagi 18. 8 bagi 18 sama dengan berapa ya? 0,4. Berapa? 0,444. 0,4. Oke, sekarang untuk D berarti berapa? Berapa guys untuk D? Untuk mesin D berarti berapa? Tiga per 18. Berapa guys? 3/18 guys. 0,16. 0,16. Terakhir berapa E? Sama Bu, 0,16. 3/18 ya sama 0,16. Nah, seperti itu untuk mencari utilitas mesin. Oke, ada pertanyaan tidak sampai sini? Jadi kita tadi sudah menemukan waktu operasi, kita temukan utilitas mesinnya, dan kita juga sudah bisa menggambarkan peta chart operation-nya. Ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mencari three phase rule tadi. Ya, kalian buat three phase rule-nya itu adalah kuncinya. Untuk kalian bisa menggambar, untuk kalian bisa menentukan waktu operasi dan menentukan utilitas mesin. Kalau kalian sudah paham, di sini saya sudah menyiapkan supaya kalian mencoba sendiri ya di yang tugas ini. Nah, di sini ada tabel baru sampai 4 job saja. Nah, perintahnya sama, kalian gambarkan peta chart-nya, kemudian tentukan waktu operasinya, dan tentukan utilitas mesinnya. Oke. Sudah cukup jelas?
Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup jelas ya. Selama kalian paham untuk mencari three phase rule-nya, saya rasa tidak ada kesulitan. Baik. Sekarang kalau sudah mengerti, silahkan kalian kerjakan. Saya kasih waktu sampai jam berapa? Mintanya jam berapa? Maghrib, Bu. Maghrib. Boleh. Boleh, silahkan disepakati maghrib. Maghrib jam 12. Jam 12 ta? Ya udah nggak apa-apa wes jam 12. Ya udah oke jam 12 ya. Sebelum jam 12 saya sudah terima ya sebelum jam 12. Teknis pengumpulannya seperti biasa, kirim ke PJ, nanti PJ kirim ke saya ya. Setelah ini saya share Excel-nya. Oke, kalau tidak ada yang... apa? Halo? Ada yang mau nanya? Enggak? Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi minggu depan ya. Kemudian minggu depannya lagi kita udah UAS. UAS-nya esai, mungkin nanti banyak ke soal-soal hitungan. Untuk waktunya kayaknya ngikutin jadwal, tapi nggak tahu deh. Nanti lihat aja nanti ya. Kalian siapkan aja. Kita masih ketemu lagi minggu depan. Saya akan kasih simulasi model inventory yang terakhir. Ya. Oke, silakan kalian coba. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa saya bisa akhiri. Terima kasih kalian sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Sehat terus ya. Jaga kesehatannya, happy terus. Cari kegiatan yang bermanfaat ya selama di rumah. Apalagi setelah ini kalian liburan. Liburnya pun juga cukup panjang. Kalau cuman diem-diem leye-leye di rumah kayaknya nggak bisa menambah insight. Coba cari-cari kegiatan yang lebih bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Semester depan sudah masuk, toh, Bu? Belum ada suratnya, Brian. Saya pun menunggu dari Pak Rektor. Belum ada. Teman saya yang UNS sudah ada info gitu katanya, Bu. Masuk. Gantian Katanya sih, Bu. Katanya apa yang luar kota itu harus pakai surat gitu katanya. Surat dari orang tua itu juga opsional gitu. Oh iya. Ya karena memang dari Pak Menterinya kan ngomong dikembalikan lagi ke orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mengizinkan, kayak istilahnya sekolahnya juga nggak bisa memaksakan anak itu harus masuk gitu. Tapi belum ada surat, jadi ditunggu aja ya. Mungkin masih diobrolin di atas sama pimpinan-pimpinan semuanya. Nah, kita tinggal tunggu aja ya. Pokoknya kalian sehat terus. Kalau misalnya kalian sehat, kan nanti kalian bisa ketemu lagi sama semua teman-teman kalian dan saya. Oke. Yaudah, saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan dikerjakan.